Ja, dat is op dit moment het enige wat telt. Ja, eigenlijk best wel goed gevoel nog. Ook al hebben we verloren, weer 90 minuten gespeeld. Indonesia! Indonesia! Semangat Timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Miliano Jonathans akui terbuka untuk bela timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, berikan isyarat positif untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ia mengutarakan ketertarikannya itu. Miliano Jonathans merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Kabarnya darah Indonesia berasal dari sang nenek dari pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Bahkan winger berusia 2 tahun itu akui sempat beberapa kali pulang ke kampung halamannya tersebut. Jonathans beri sinyal terkait peluang untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Pintu saya terbuka untuk bela timnas Indonesia. Saya belum menutup segala kemungkinan apapun, kata Jonathans, dikutip ESPN. Kendati demikian, nampaknya naturalisasi bukan jadi prioritas utama untuk pemain yang mentas di kasta kedua Liga Belanda itu. Sebab Jonathans baru saja pulih dari cederanya, dan tengah berupaya untuk menemukan kembali performa terbaiknya. Dan karena saya baru saja pulih dari cedera yang cukup serius, saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu. Kita lihat semua kemungkinan soal naturalisasi pada akhir musim nanti, ditambahnya. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Jonathans memiliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 assist. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengaku belum menerima berkas proses naturalisasi Kevin Dix. Apakah bakal bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang? Seperti diketahui, Kevin Dix belum lama ini telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI pun telah memastikan bahwa pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu Natasja Dix Bakarbesi tersebut bakal diproses naturalisasi. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah datang ke Indonesia dan perjalanan proses naturalisasinya baru dimulai. Namun, entah kapan Kevin Dix akan bisa membela skuad Garuda. Pasalnya, perjalanan untuk mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, membutuhkan proses panjang. Proses ini baru akan dimulai dari PSSI yang mengumpulkan berkas Kevin Dix dan setelah itu dibawa ke Kemenpora. Setelah di Kemenpora ini nanti akan berlanjut DPR RI Komisi 3 dan 10. Kemudian akan dibawa ke paripurna DPR, dan setelah itu akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara RI, Setnek. Setelah mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres, dari Presiden RI nantinya, proses akan dilanjutkan ke Kemenkumham untuk disumpah. Apabila sudah ada Kepres dan sudah menjalani sumpah, Kevin Dix baru bisa melanjutkan pembuatan KTP dan paspor Indonesia. Dengan begitu, berkas tersebut akan dilanjutkan PSSI untuk mengajukan perpindahan federasi pemain FC Copenhagen tersebut dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Untuk proses naturalisasi ini membutuhkan perjalanan yang panjang. Saat dikonfirmasi kembali apakah benar berkas naturalisasi Kevin Dix belum diterima. Belum, ia tegas Dito Aryo Tejo bahwa ia belum menerima berkas tersebut. Lebih lanjut, saat ditanya terkait apakah Kevin Dix diharapkan sudah bisa bermain pada November 2024 untuk melawan Jepang nantinya. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga kelima grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 15 November 2024. Ini akan menjadi laga penting timnas Indonesia apabila ingin bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C nantinya. Pasalnya, tim Merah Putih telah menelan 1 kali kekalahan dan hanya 3 kali imbang. Striker FC Twente asal Belanda ini seakan kirim sinyal siap bermain untuk timnas Indonesia setelah kedapatan mengunggah foto bareng Messi Hilgers. Kode tersebut ia meyakinkan lantaran situasi di dalam timnas Indonesia yang saat ini sedang mencari striker baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi dengan komentar dari ratusan warganet tanah air yang berupaya membujuk striker berdarah Palembang tersebut untuk merapat ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang tak menutup pintu bagi pemain keturunan dari Eropa, khususnya striker untuk bermain bagi timnas Indonesia. Apalagi, amunisi tambahan tersebut masih dibutuhkan oleh Shin Tae-yong demi memperkuat setiap lini timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma itu,
Shin Tae-yong sampai mendatangkan kompatriotnya asal Korea Selatan yakni Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker di timnas Indonesia. Sejumlah striker keturunan Belanda mulai dihubung-hubungkan bakal merapat ke timnas Indonesia seperti Ulla Romeni maupun Mauro Zijlstra. Kendati demikian, dari nama-nama pemain tersebut, ternyata ada satu striker Belanda lainnya yang diam-diam dikabarkan tertarik membela skuad Garuda. Adalah Daan Rots yang baru-baru ini seakan memberi kode keras kepada warganet Indonesia kalau dirinya membuka peluang untuk bermain bagi tanah leluhurnya. Melalui unggahan Instagram terbarunya, Daan Rots terlihat tengah menjalani momen kebersamaan dengan Maes Hilgers yang sebentar lagi bakal berseragam Garuda. Melihat momen spesial tersebut, supporter timnas Indonesia beramai-ramai langsung meninggalkan komentar di unggahan Instagram Daan Rots bersama Maes Hilgers itu. Seperti yang diduga sebelumnya, banyak warganet tanah air yang meminta agar Daan Rots segera menyusul Maes Hilgers untuk membela timnas Indonesia. Daan Rots dan Maes Hilgers merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini sama-sama memperkuat klub raksasa Liga Belanda, FC Twente. Pada musim lalu, Daan Rots berhasil memberikan sumbangsi 9 gol dan 10 assist dari 10 kali penampilan bersama FC Twente di Liga Belanda. Daan Rots diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan sebelum menetap di Belanda. Beberapa waktu lalu, media Korea sempat mengabarkan jika Daan Rots mulai membuka peluang untuk membela tanah kelahiran kakeknya yaitu Indonesia. Hal ini karena Daan Rots masih kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim senior Belanda, bahkan dia belum sekalipun dipanggil ke tim Oranje Junior. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, ungkap Esports News pada awal Juli 2024. Profil Jairo Riedewald, pemain keturunan yang pasang bendera Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald jadi perbincangan usai seperti mengirim kode bakal membela timnas Indonesia usai memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Berikut profil Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sempat mengutarakan ketertarikan membela timnas Indonesia pada Februari lalu. Kini namanya pun kembali jadi pembicaraan setelah pemain bertahan ini memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Selain berposisi utama sebagai gelandang bertahan, pemain dengan postur 182 cm itu juga bisa jadi bek tengah hingga bek kiri. Dengan kemampuan serta pengalamannya bermain di Eropa, Jairo Riedewald bisa menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sedangkan ayahnya keturunan Suriname. Karir sepak bolanya diawali di Akademi SV Overbos. Ia kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada 2007. Setahun kemudian, Ajax Amsterdam menerima Riedewald. Ia bertahan lama di ibu kota Belanda hingga membela tim muda Ajax dari U17, U19, hingga U21. Pada 2014 jadi pembuktian Jairo Riedewald saat promosi ke tim utama Ajax kala dirinya berusia 18 tahun. Ia mendapat kepercayaan dari Ajax yang kala itu dilatih oleh Frank de Boer. Selama 3 musim di tim utama Ajax, Riedewald mengemas 93 penampilan dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist di Eredivisie. Di usia yang baru 21 tahun, Riedewald menerima tawaran Crystal Palace untuk merumput di Premier League. Mahar 9 juta euro atau 153 miliar rupiah jadi biaya transfer Riedewald kala itu. Frank de Boer yang pindah melatih ke Crystal Palace adalah sosok yang membawa Riedewald menyeberang ke Liga Inggris. Walaupun Palace berganti-ganti pelatih seperti Patrick Vieira hingga Roy Hodgson, posisi Riedewald tidak tergantikan. Bersama Crystal Palace, Riedewald mencatat 96 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Ia resmi hengkang dari Liga Inggris dan pindah ke klub Belgia, Royal Antwerp di bursa transfer musim 2024-2025. Unggahan Ulla Romeni setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah timnas Indonesia kalah, Ulla Romeni merepost unggahan akun Instagram sang klub, FC Utrecht, yakni FC_Utrecht. Isi unggahan itu menggambarkan FC Utrecht yang tak sabar kembali bertanding di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025. Akun tersebut membagikan perjalanan FC Utrecht yang mencatatkan 6 menang, 1 imbang dan 1 kalah di 8 laga awal Eredivisie 2024 hingga 2025. Ulla Romeni sendiri tampil oke bersama sang klub musim ini.
Ia telah bermain 7 kali, semuanya sebagai starter, dan mengemas 2 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Ula Romeni memperkuat timnas Indonesia? Baru-baru ini, agen Ula Romeni, Joost Ebergen, mengatakan kepada akun Sibola bahwa sang klien masih memikirkan masak-masak terkait tawaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Peran Ragnar Oratmangoen dibutuhkan dalam hal ini. Ragnar Oratmangoen dapat bertindak sebagai agen untuk membujuk Ula Romeni segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan penyerang 24 tahun itu sudah merampungkan proses naturalisasinya pada Maret 2025. Sebab, pada Maret dan Juni 2025, timnas Indonesia masih melakoni 4 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni tandang ke markas Australia, menjamu Bahrain dan Cina, serta melakoni laga di kandang Jepang, bukan tak mungkin berkat bantuan Ula Romeni. Timnas Indonesia bisa finish 2 besar yang otomatis meloloskan ke Piala Dunia 2026. Sekalipun gagal finish 2 besar, timnas Indonesia bisa mengintip peluang finish di peringkat 4 yang menggaransi tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sebab, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ula Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui Facetime bersama agen saya, kata Ula Romeni, dilansir dari Voetbal Primeur. Saya menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan saya untuk timnas Indonesia dan saya mendengarkan apa yang disampaikan. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ula Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Kevin Dix gabung. Asnawi Mangkualam tersingkir di laga timnas Indonesia versus Jepang, tim nasional. Timnas Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya, seperti yang diketahui PSSI sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nahasnya 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix. Dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eliano Rejders, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa timnas Indonesia versus Cina, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. ST jelas tak bisa bermain-main lagi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya saat ini timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, beda 2 angka dengan Australia,
Bahrain, dan Arab Saudi yang berada tepat di atas skuad Garuda. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela timnas Indonesia, tapi harus penuhi syarat ini. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak bisa hanya satu pihak. Tidak usah saling ego, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 6 September 2024. Ya, Coach Shin Tae-yong prinsipnya ya dia punya kebijakan yang keras, ya harus hormati itu. Kalau saya sebagai ketua PSSI, kembali lagi saat 150 pemain databasenya belum cukup, ya kita terus mencari, tambahnya. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi, dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Ya, kalau mau bangun timnas, dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar kesempatannya bisa bergabung ke timnas negara lain. Elkan sendiri meskipun punya komitmen, ucap Erick Thohir. Dan saya rasa value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu memikirkan, ya kita cari kecocokan, sambungnya. Hubungan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong jadi sorotan belakangan ini. Disinyalir ada keretakan dalam hubungan mereka, belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Shin Tae-yong dan Elkan memanas. Namun, ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini pada 9 Mei 2024. Ketum PSSI sambut Kevin Dix jadi kekuatan baru timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan Kevin Dix jadi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Kevin Dix bakal jadi pemain timnas Indonesia. Momen keduanya sedang bersalaman diunggah di media sosial Instagram, Sabtu sore WIB 12 Oktober 2024. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia Kevin Dix 2, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Momen ini sekaligus melepas penantian publik penggemar sepak bola Indonesia akan naturalisasi Kevin Dix. Dia sudah lama dinanti-nanti kedatangannya untuk mengenakan jersey skuad Garuda. Beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi oleh PSSI. Ini adalah pertama kalinya mereka menghubungi agen saya dan saya merasa terhormat karena mereka percaya saya bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Dix. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Erick Thohir sempat mengelak. Dia tak mau sesumbar terkait proses naturalisasi Dix, dan meminta semua pihak sabar menunggu. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar. Kan masih belum tahu, tutur Erick saat ditemui 9 Oktober 2024 lalu. Kevin Dix sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku, Natasja Dik Bakar Besi. Kevin Dix bisa disebut sebagai pemain grade A yang gabung timnas Indonesia. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, ini memiliki banyak pengalaman di Eropa, mulai dari Vitesse, Fiorentina, hingga Copenhagen. Di Copenhagen pada musim ini, Dix sudah tampil dalam 18 pertandingan, 10 diantaranya di Liga Super Denmark. Apabila proses naturalisasi Kevin Dix diurus dan rampung pada Oktober ini, pemain 28 tahun tersebut bisa debut dengan timnas Indonesia pada November mendatang. Sebelumnya, Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2022.
Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers.